Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom saudara, jumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh saat ini. Saya percaya dimanapun saudara saat ini boleh mendengarkan bahkan menyaksikan acara saat ini, saya percaya dalam keadaan diberkati Tuhan tentunya. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menikmati kebesaran dan kemurahan-Mu. Dan kami boleh saat ini dalam keadaan luar biasa baik. Dan kami percaya perlindungan Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib selalu ada buat kami. Saat ini Tuhan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami dan mampukan kami juga mengaplikasikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, hamba menyerahkan seluruh hidup hamba ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya setiap kita pernah mendengar sebuah iklan yang mengatakan berani kotor itu baik. Dan iklan itu sangat luar biasa karena memacu anak-anak itu beraktivitas di luar. Tetapi dalam kehidupan kekristenan kita, berani kotor itu tidak baik. Kotor berbicara tentang dosa tentunya. Nah, di saat ini kita akan belajar sama-sama dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, jika kita belajar katakan mengenal kata kudus, setiap orang pasti alergi dengan kata ini. Wah, kudus itu pasti susah, kudus itu pasti sulit. Padahal sesungguhnya bahwa kekudusan itu bukan sulit, tapi kita mau belajar. Kita berjuang bersama-sama. Karena di sini dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Siapa aku? Tuhan. Tuhan menghendaki setiap kita memiliki standar kekudusan seperti yang Dia mau. Standar kekudusan seperti dirinya. Nah, di sini dikatakan bagaimanakah kita bisa menjaga kekudusan kita? Yang pertama, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai. Jangan turuti hawa nafsu kita. Jangan ikuti hawa nafsu yang membawa kita kepada kejatuhan dalam dosa. Bagaimana cara? Yang pertama, siapkan akal budimu. Kemudian waspada. Yang ketiga, letakkanlah pengharapan. Letakkan pengharapan bahwa saya Tuhan tidak mampu, tapi saya butuh Tuhan yang memampukan. Belajar dalam kehidupan kita masing-masing. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk hidup kudus kita tentu belajar. Kudus dalam pekerjaan, kudus dalam rumah tangga, kudus dalam pikiran, kudus dalam perkataan, dalam hal apapun. Karena itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. So, jangan berkatakan berani kotor itu baik. Tidak, dalam kekristenan berani kotor itu tidak baik. Justru dengan kekotoran kita atau dengan dosa kita membawa kita jatuh ke dalam penghukuman yang abadi, penghukuman yang kekal. Mari kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar dalam hal kekudusan. Dalam hal pernah jatuh bangun? Iya, jatuh dan bangun. Saya tidak mau jatuh terus, tapi kita harus bangkit. Bangkit dan bangkit. Kalau kita pernah jatuh, ayo kita bangkit. Karena Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kasih karunia kepada kita. Sebegitu bagaimana panjangnya, bagaimana besarnya dosa, tapi kasih Tuhan jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mampu, Tuhan saya tidak mampu, berserah diri. Katakan Tuhan saya tidak mampu. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Jangan mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Kekudusan itu harus diperjuangkan. Tentu dengan siapa? Dengan pertolongan Tuhan.
Roh Kudus yang diberikan Tuhan ada yang dalam diri kita, mampu menolong kita, mampu memberi kekuatan pada kita. Seperti dikatakan tadi, bagaimana caranya? Pertama, siapkan akal budi kita, waspada, letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena seluruh kehidupan kita hanya anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana saat ini karena kekuatan Tuhan. Hidup kudus itulah yang Tuhan kehendaki, dan beberapa hal yang faktor yang lain. Tapi di sini kita belajar sama-sama, hidup kudus adalah kehendak Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Kami menyadari ya Tuhan, kehidupan setiap pribadi kami masih memperjuangkan hidup memiliki kehidupan yang kudus, yang berkenan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak akan pernah selesai berbicara kepada setiap pribadi kami. Biar kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Biar kebenaran firman boleh menuntun langkah kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa, hamba juga mau berdoa bagi setiap umat-Mu yang mengalami pergumulan kehidupannya Tuhan. Biarkan mereka Tuhan terus berjuang untuk kemuliaan, mengandalkan Tuhan. Mereka boleh mengerti, memahami bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan mereka Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap persoalan hidup mereka Tuhan. Biarkan mereka mampu bahwa Tuhan selalu ada buat mereka, yang berjuang untuk menjaga kehidupannya tetap benar, berjuang untuk menjaga kehidupannya tetap kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan sumber kekuatan bagi mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.